Hai guys, apa kabar? Hari ini aku mau membahas film berjudul Kumantong yang dirilis tahun 2024. Jujur ini film serem banget loh dari Filipina. Filmnya tuh mengisahkan tentang seorang ibu yang belum bisa merelakan kepergian mendiang putranya. Kemanapun dia pergi, abu anaknya selalu dibawa. Hingga suatu hari dia bertemu wanita tunawisma yang menghasut dia untuk melakukan ilmu hitam agar anaknya bisa hidup kembali. Namun sejak itu, hal-hal aneh mulai terjadi yang mengancam nyawa orang-orang terdekatnya. Sebelum ke alur, kalian subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa di like dan share. Juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Hala, mamamatay na yung... Gising pa kayo, ha? Hinihintay ka... Mami! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Clara yang belum bisa merelakan kematian putranya bernama Isaac. Kemanapun ia pergi, Clara selalu membawa guci yang berisi abu Isaac. Dalam perjalanan, putri Clara bernama Katie minta dibelikan boneka gajah. Ia terus mendesak ibunya untuk cepat-cepat memberinya uang. Sampai-sampai gucinya terjatuh membuat Clara emosi, tetapi Katie menghiraukan. Setelah menyeberangi sungai, Clara dijemput oleh calon suaminya bernama Saichon. Clara kini berada di Thailand, tempat tinggal Saichon, untuk bertemu ibu Saichon guna minta restu. Dan dengan perjalanan ini, Saichon berharap bisa membantu alihkan pikiran Clara dari berbagai hal. Sontak Saichon yang kaget ngerem mendadak saat burung gagak menabrak kaca mobilnya. Lalu dia keluar untuk mengecek keadaan burung tersebut. Melihat burung itu sekarat, Saichon pun membunuhnya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Saichon yang berada jauh dari pemukiman. Saichon langsung membawa barang-barang Clara ke dalam dan meminta mereka untuk menunggu. Nice, no? Mami! Katie? Hands off! Saat Clara bersama Katie sedang melihat tanaman, mereka dihampiri ibu Saichon bernama Kunam. Baru pertama kali bertemu, Kunam langsung mengkritik Clara, tapi Clara tetap santai. Sikap Kunam itu pun ditegur oleh Saichon yang baru datang. Lantas Kunam beralasan jika dirinya hanya bercanda. Casey? No. Lalu setelah mereka saling berkenalan, Kunam menunjukkan sebuah rumah kecil yang dipercaya arwah pelindung tinggal di dalamnya untuk berdamai dengan roh-roh di sekitar. Dan Kunam meminta Katie untuk meletakkan bunga-bunga sebagai persembahan. Melihat Katie sangat ceroboh, Kunam seketika memarahinya. Lantas Saichon menenangkan ibunya, membuat emosi Kunam langsung mereda. Okay. Sandali lang tayo dito. Sesaat kemudian, ketika berada di kamar, Katie bertanya berapa lama mereka akan tinggal. Clara berkata tidak akan lama. Dia hanya perlu minta restu kepada Kunam karena Saichon akan tinggal bersama mereka di Filipina. Okay, abot mo yan sa akin, ha? Saat akan memindahkan pakaian ke lemari, tiba-tiba Saichon datang membawakan bantal tambahan. Dan dia juga meminta maaf atas sikap ibunya tadi karena memang emosinya tidak stabil. Clara pun tidak masalah. The dinner will be ready soon. This one is called Tom Yum. Di malam harinya, Kunam mempersiapkan hidangan makanan khas Thailand untuk Clara dan Katie sebagai permintaan maaf karena tadi sikap dirinya kurang baik untuk menyambut mereka. Clara tentu merasa senang Kunam akhirnya bisa menerimanya. Di tengah kebahagiaan, Kunam ingin Clara ceritakan bagaimana bisa bertemu dengan Saichon. Walau Saichon sudah menceritakannya, tapi Kunam ingin mendengarnya langsung dari Clara juga. Clara mengungkapkan bahwa pertama kali ia bertemu Saichon itu dari kursus bahasa Inggris daring miliknya. Seiring berjalannya waktu, Saichon meminta Clara untuk kursus tatap muka agar dirinya bisa fasih bahasa Inggris. Dan dari situ mereka menjalin hubungan. Selesai cerita, Clara bersama Saichon meminta Kunam untuk ikut tinggal di Filipina. Tetapi Kunam secara halus menolak ajakan mereka dan meminta Saichon untuk bicara hal ini berdua dengannya. Sambil memberi teh hangat, Saichon meminta restu kepada ibunya untuk menikah dengan Clara karena dia sudah melamarnya. Mendengar itu, Kunam seolah tidak setuju karena dianggap terlalu cepat. Kunam juga tidak yakin Clara bisa mengurus Saichon. Terlebih, Clara saat ini belum bisa melupakan mendiang putranya. Saichon pun berusaha meyakinkan ibunya, tapi tetap Kunam tidak merestui. Beberapa saat kemudian, sambil membawa abu Isaac, Clara diam-diam masuk ke ruangan yang ada rumah rohnya juga untuk mendoakan Isaac. Lalu tak lama Kunam datang.
Saishon told me to lose a child. Kuna mendekatkan diri dengan Clara dan ingin tahu apa yang terjadi pada Isaac. Sambil menahan sedih, Clara pun menceritakannya. Saat itu, anak-anak Clara mengajaknya berenang bersama di rumah. Namun karena Clara masih bekerja, dia berjanji akan menyusul jika sudah selesai. Go! See you later! Ingat! Selamat dekat! Katie bersama Isaac berenang sambil bermain lempar bola. Tetapi Katie tanpa sengaja melempar bola terlalu jauh, lantas dia pergi mengambilnya. Kinuha niya po yung bola. Clara yang sudah selesai pun kesal mengetahui Katie malah meninggalkan Isaac sendirian. Clara pun segera menghampiri Katie dan saat dia memarahinya, tiba-tiba Isaac menyusul. Sontak mereka syok parah melihat Isaac ketabrak mobil hingga tewas di tempat. Seperti itulah ceritanya. Keesokan harinya, Saechon mengajak Clara bersama Katie liburan di cagar alam gajah. Setelah bermain dengan gajah, mereka lanjut ke tempat oleh-oleh. Saechon bersama Katie asik memilih barang, sementara Clara menghampiri wanita tunawisma di dekatnya. Saat Clara memberinya uang, wanita itu berkata jika dirinya tahu apa yang dialami Clara karena dia juga kehilangan anaknya. Tapi anaknya bisa hidup kembali, di mana rohnya kini berada di boneka yang ia pegang. Lalu wanita itu menawarkan Clara untuk melakukan hal yang sama. Begitu Clara menanyakan caranya, seketika wanita tersebut mengambil paksa abu Isaac. Clara langsung lari mengejarnya tanpa memberitahu Saechon. Namun karena di tempat itu ramai, Clara kehilangan jejak wanita itu. Clara berusaha mencarinya sampai-sampai ia masuk ke dalam hutan, di mana Clara akhirnya bisa menemukan wanita tersebut. Lalu, wanita itu menuntun Clara menuju ke suatu tempat. Ketika Clara mendapatkan kembali abu Isaac, dia melihat wanita itu sedang bersama dua orang pria. Dirasa wanita itu ingin memberitahu caranya, Clara pun mendekati mereka. Begitu sudah dekat, Clara disuruh masuk oleh seseorang. Clara sempat terdiam karena dia merasa ragu dan takut. Hingga setelah Clara yakin, dia mengungkapkan keinginannya. How do I get my son back? Pour the ashes of your child over the... Seketika, Clara diarahkan untuk melakukan ritual, di mana Clara diminta untuk menuang abu Isaac di atas api. Seal it. Setelah abu dituang, Clara kembali diminta untuk memberi segel dengan menggunakan darahnya. Walau Clara sangat ketakutan, tapi dia mampu menyelesaikan ritual. Clara diperingati untuk memperlakukan boneka itu yang disebut Kumantong seperti anaknya sendiri dan juga harus diberi makan serta minum. And Tong is yours forever. Singkat waktu, sekembalinya ke rumah, Clara langsung meletakkan Kumantong di dekat rumah roh. Lalu tak lama Kunam datang. Mengetahui Clara membawa Kumantong, Kunam berkata jika hal itu akan membahayakan pemiliknya. Tetapi Clara seolah tak percaya dan berkata jika para biksu hanya ingin membantunya. Saat Kunam melihat bentuk Kumantong, dia berkata kalau itu bukan dari biksu, melainkan ilmu hitam. Lalu Kunam memberitahu bahwa Kumantong adalah ritual kuno Thailand yang diyakini sebagai pelindung, bisa menghilangkan masalah dan membawa kesuksesan, tapi juga bisa membawa kejahatan serta kehancuran karena roh yang mati akan menarik roh jahat di sekitarnya untuk kembali ke dunia manusia. Clara yakin Isaac tidak akan menyakiti. Lantas Clara memohon agar Kunam mengizinkan dirinya untuk menyimpan Kumantong. Namun Kunam pergi begitu saja tanpa memberi jawaban. Di tengah malam, saat Katie tidur, tiba-tiba bonekanya terjatuh sendiri yang membuat Katie terbangun. Begitu Katie mengambil bonekanya, dia mengecek kolong kasur namun tidak menemukan apapun. Lantas Katie kembali tidur. Sementara itu, Clara mencoba memanggil Isaac. Isaac? Saat Clara tengah berusaha, di saat itu pula Katie diganggu sosok misterius.
Karena tidak menemukan apapun di kamar Katie, Saechun kemudian pergi memeriksa ke area bawah rumah. Di tengah mengecek, Saechun merasa heran menemukan boneka kotak musik milik mantannya. Tapi berselang, Kunam datang. Setelah diberitahu Katie diganggu sesuatu, Kunam berkata kalau itu perbuatan kumantong yang dibawa Clara dan Kunam ingin benda itu dibuang. Saechun yang baru tahu soal ini memohon agar ibunya membiarkan Clara menyimpan supaya bisa mengatasi kesedihan Clara. Melihat Saechun malah membela, Kunam menasehati agar Saechun mempertimbangkan lagi untuk menikah lantaran kondisi Clara saat ini tidak baik. Di tengah obrolan, sambil menunjukkan boneka kotak musik, Saechun bertanya kenapa Kunam membuangnya. Kunam berkata jika dia ingin Saechun bisa melupakan mendiang mantannya. Lantas, Kunam kembali membuangnya ke sungai. Keesokan harinya, Saechun mengalami mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Belum reda rasa syoknya, Saechun mendadak muntah darah. Sontak Saechun panik melihat dirinya memuntahkan bayi, tapi lagi-lagi itu hanya mimpi. Saechun merasa heran dirinya bermimpi secara berkala di waktu yang sama. Di sisi lain, Clara membawa banyak permen serta minuman kesukaan Isaac, lalu mencoba berinteraksi dengannya. Setelah cukup lama menunggu, Clara akhirnya bisa merasakan kehadiran Isaac. Dengan perasaan bahagia, Clara memberitahu kepada Kunam dan Saechun. Namun Kunam tak yakin itu Isaac. Kunam berkata bisa saja itu roh jahat yang ingin menipu Clara untuk mengganggu pikirannya. Di satu sisi, Katie memasuki ruang berdoa dan langsung memakan permen coklat tanpa tahu itu persembahan untuk Isaac. Alhasil, Katie pun diganggu. Katie yang ketakutan terus menangis tanpa bisa menjelaskan apapun. Ditambah apa yang dialami Katie tadi hanya halusinasi. Hingga saat Clara mengetahui Katie mengambil permen Isaac, seketika dia marah. Not for her! Those are... I said, get out! Saechun mencoba menenangkan Clara, tetapi Clara malah menggila dan mengusir mereka semua. Singkat waktu, Clara masih belum juga keluar, membuat Saechun sangat khawatir. Tetapi yang bisa dia lakukan hanya menunggu saja. Sementara itu, Katie memilih menyendiri di bawah rumah sambil menangis. Di tengah kesedihan, Katie terkejut melihat sekelebat orang. Bersama dengan itu, Clara mulai mengalami halusinasi seperti Katie. Kembali kepada Katie, yang nampak senang mengetahui orang itu adalah Isaac, lantas ia bermain bersamanya. Tanpa Katie sadari, Isaac sedang memancing Katie ke dekat gunting rumput, tapi beruntung Saechun datang tepat waktu sehingga Katie selamat. Setelah gagal membunuh Katie, Isaac kemudian menghampiri Clara. Okidoki, Mami. Can I see him too? Sementara itu, Saechun mengajak Katie berbincang supaya bisa membuatnya lebih tenang. Katie memberitahu jika dirinya melihat Isaac dan Katie mengungkapkan kalau ibunya berubah sejak Isaac meninggal. Katie merasa ibunya tak lagi sayang kepadanya. Saechun meminta Katie untuk tidak berpikir seperti itu. Saechun berharap Katie bisa mengerti karena saat ini Clara sedang mengalami masa sulit. Di sela obrolan, Saechun mengajak Katie untuk naik perahu untuk menghiburnya. Let's go. Saat sedang menikmati indahnya pemandangan danau, Katie tiba-tiba melihat Isaac berdiri di tepi danau. Untung saja Saechun dengan cepat menyelamatkan Katie. Di waktu yang sama, Kunam mendengar suara kotak musik, lantas dia pergi mencari di mana suara itu berasal. Ketika Kunam menemukan keberadaan suara itu, dia melihat sosok wanita menyeramkan yang langsung menyerang Kunam. What's happening? Mommy, what happened?
Begitu sampai, Saechon segera menenangkan Kunam, namun Kunam berkata kalau Clara ingin membunuhnya. Clara pun membela diri, tetapi Kunam bersikeras. Lantas Saechon melerai mereka dan membawa Kunam ke kamarnya. Setelahnya, Clara menghampiri Saechon untuk meyakinkannya, namun Saechon lebih percaya terhadap ibunya. Lalu, Saechon memberitahu yang terjadi pada Katie. Lantas ia menyalahkan Clara telah membawa kutukan di rumah ini. Akan tetapi, Clara menyangkalnya. Bahkan Clara tidak percaya Isaac melakukan itu walau Katie sudah berkata jujur. Hingga di tengah perdebatan, Clara yang tidak terima dituduh memutuskan pergi dari rumah. Di malam harinya, Clara yang bersiap untuk pergi ditahan oleh Saechon. Ia meminta agar Clara bisa menyelesaikan secara baik-baik. Akan tetapi, Clara menolak. Terlebih Clara sudah kecewa lantaran bukan hanya dituduh saja, Saechon pun menganggapnya gila. Mereka panik tiba-tiba dihadang sosok hantu yang pernah menyerang Kunam, dan hantu tersebut mencoba ingin mencelakai mereka. Kitty, are you okay? Untung saja Clara bisa mencegah sehingga mereka selamat. Lalu Saechon yang menyadari hal tersebut segera membawa Katie keluar. Dengan kejadian tadi, Clara yang ketakutan memilih tetap tinggal. Keesokan harinya, Clara maupun Saechon saling memaafkan, dan Saechon sudah percaya Clara tidak berniat membunuh ibunya. Di tengah obrolan, Kunam datang untuk melihat kondisi mereka yang akhirnya mereka semua kembali akur. That's good to know. Singkat waktu, tanpa sepengetahuan Clara, Saechon diam-diam membuang Kumantong ke danau. Namun ia dikagetkan dengan kemunculan sosok mendiang mantannya. Merasa penasaran, Saechon menghampirinya. Ketika sampai, Saechon merasa aneh melihat tanah yang seperti bekas galian. Ditambah lagi, ia kembali menemukan boneka kotak musik. Curiga mantannya dikubur di tempat itu, ia langsung menggalinya. Benar saja, Saechon mendapati jasad mantannya yang sudah menjadi tengkorak. Yakin ibunya yang bunuh, Saechon bergegas pulang karena khawatir Clara akan jadi target selanjutnya. Sementara di rumah, sesuai perkiraan Saechon, Kunam kini sedang meracik minuman beracun untuk Clara. Hingga setelah sudah jadi, dia pergi ke kamar Clara. Clara? Setibanya di kamar, Kunam memberikan minuman itu beralasan agar kondisi Clara membaik. Clara merasa senang Kunam sangat peduli, lantas ia meminumnya sampai habis. Clara tengah sekarat, terlihat bayangan masa lalu, di mana mantan Saechon juga dibunuh dengan cara yang sama. Dan di saat itu pula, Kunam berkata jika tak ada satupun yang boleh memiliki Saechon, kecuali dirinya. Lalu Kunam mengincar Katie. Untung saja Katie bisa cepat sembunyi sehingga ia selamat. Katie menahan takut saat Kunam mencarinya. Di waktu yang sama, Saechon datang sambil berteriak memanggil Kunam. Hey! Sontak Saechon sangat sedih, dirinya terlambat menyelamatkan Clara. Tidak terima kebahagiaannya terus direnggut, Saechon menemui ibunya untuk meminta penjelasan. Walau semua sudah terbongkar, Kunam masih saja mengelak membuat amarah Saechon memuncak. Saechon tak habis pikir, ibunya tega membunuh dua wanita yang Saechon sayangi. Apalagi dulu mantan Saechon bernama Laksanara tengah mengandung anaknya. Lalu Saechon mendesak ibunya untuk mengakui. Sementara itu, Katie memberanikan diri keluar dari persembunyian. Ketika Katie menangisi ibunya, dia syok parah melihat hantu wanita kembali muncul yang ternyata itu arwah Laksanara, namun dalam kendali roh jahat. Setelah membunuh Saechon, Clara langsung tersadar. Ia hanya bisa menangis melihat Saechon tewas tanpa tahu apa yang terjadi. Di samping itu, Kunam memutuskan untuk bundir. Di satu sisi, sambil membawa Kumantong, Katie yang ketakutan terus menangis hingga kini roh jahat yang menjelma Isaac mengincarnya.
Sontak Clara sangat syok mendapati Katie tewas terjatuh. Clara menyesal telah memiliki kumantong yang membuat dirinya kehilangan orang-orang yang ia cintai. Lantas ia menghancurkannya. Sangat tidak disangka, Katie tiba-tiba hidup. Akan tetapi Clara tidak curiga sama sekali. Keesokan harinya setelah melalui kejadian semalam, Clara memutuskan untuk pulang ke Filipina. Saat akan beranjak pergi, Clara merasa heran mendengar ucapan Katie mirip seperti Isaac. Tanpa Clara sadari, yang bersamanya kini memang Isaac. Bagaimana guys filmnya? Semua berawal dari kumantong yang dibawa Clara sehingga mengungkap kejahatan Kunam selama ini. Namun karena kumantong merupakan roh jahat, dia membunuh orang-orang terdekat Clara. Dan kini roh Isaac akan terus bersama Clara selamanya dalam raga Katie. Kunam mengakhiri hidupnya karena dia tak ingin hidup sebatang kara. Dan nyawa Clara terselamatkan, mungkin itu berkat roh jahat yang merasukinya. Oke, seperti itulah cerita lengkapnya. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.